Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Ya, hari ini alhamdulillah ya kita sudah masuk pertemuan 6. Sebentar lagi kita akan UTS. Pertemuan 6 ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Materi terakhir. Oke, kita buka modulnya. Untuk pertemuan 6 ini saya tidak menambahkan materi ya, karena saya rasa cukup jelas pada modul pada slide tersebut. Pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia dan juga sistem informasi sumber daya informasi. Sebelumnya kita membahas tentang kita membahas tentang sistem informasi manufaktur dan juga sistem informasi keuangan ya. Nah, itu saling berkaitan ya dalam suatu organisasi dan suatu perusahaan. Nah, ini untuk yang sistem informasi sumber daya manusia juga mempunyai peran penting ya dalam sebuah perusahaan ataupun industri seperti itu. Karena kita mengelola tentang sumber daya manusianya seperti itu ya, baik misalnya data-data pribadi karyawannya, data-data gaji yang akan diberikan ke pegawainya, data-data jabatan yang ada di perusahaan kita seperti itu ya. Jadi ini juga berkaitan erat dengan suksesnya suatu perusahaan atau industri. Sistem informasi SDM ini adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua karyawan, semua anggota yang ada di perusahaan tersebut dikelola dalam sebuah database ya, disimpan untuk mendapatkan informasi tentang karyawan tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsi SDM ini merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Nah, kegiatan apa saja yang berhubungan dengan SDM? Seperti tadi ya, misalnya absensi pegawai. Nah, itu ada sistem informasinya. Lalu kegiatan apa lagi? Penggajian misalnya, atau misalnya kegiatan untuk cuti seperti itu ya, kegiatan pelatihan pegawai, lalu pensiun pegawai seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang harus dikelola kegiatan-kegiatan SDM tersebut ya dengan sistem informasi berbasis teknologi ya, berbasis komputer. Nah, kegiatan utama SDM di sini pertama tadi ya, perekrutan atau penerimaan. Jadi bagaimana suatu SDM membuat sebuah sistem untuk merekrut karyawan yang handal, karyawan yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya, dan juga penerimaan. Selain perekrutan nanti ada penerimaan pegawai tersebut ya, hasil dari rekrutan tadi. Lalu ada pendidikan dan pelatihan, jadi tidak hanya perekrutan saja ya, tapi sumber daya kita harus diberikan pelatihan ya, pelatihan untuk menjadi expert ya, atau mengembangkan diri dari karyawan tersebut. Lalu ada manajemen data apa saja di sini yang diolah, banyak ya, misalnya data keuangan dari pegawai tersebut, mulai dari gaji, lembur, uang makan, atau ada biaya-biaya potongan pajak seperti itu ya, itu manajemen data. Atau juga data-data pribadi ya, misalnya data
tentang alamat, nama, pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada kegiatan utama SDM ini adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, ini untuk pemberian tunjangan-tunjangan, misalnya tunjangan pensiun seperti itu ya, tunjangan jabatan seperti itu. Ada juga sistem untuk mengelola tentang ini ya, pemberhentian SDM tersebut. Misalnya apakah sudah saatnya pensiun gitu ya. Lalu kita next selanjutnya. Ada subsistem input system ya, informasi SDM. Di sini subsistem informasi yang pertama ada informasi akuntansi ya, yang diolah terdiri dari data personil, data keuangannya, ada data personil, ada data keuangan. Data personil ini lebih permanen ya, dan bersifat non keuangan seperti tadi data pribadi dari karyawan tersebut, mulai dari nama, alamat, pendidikan, lalu riwayat keluarga ya, anggota keluarga seperti itu. Itu data-data yang permanen ya, dan cenderung tetap ya, tidak berubah seperti itu. Untuk data keuangan di sini bersifat keuangan dan cenderung dinamis ya. Namanya keuangan pastinya bisa berubah ya, bisa misalnya naik turun seperti itu. Lalu ada subsistem penelitian SDM. Nah, di sini subsistem penelitian SDM mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, melalui penelitian prosesi ya, lalu analisis dan evaluasi jabatan dan penelitian keluhan. Jadi SDM juga harus melakukan sebuah penelitian ya, penelitian untuk analisis evaluasi jabatan gitu, untuk kriteria kenaikan jabatan ataupun rotasi seperti itu ya. Dan untuk subsistem intelijen SDM di sini mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Jadi ada data-data yang berhubungan dengan SDM namun dari lingkungan luar perusahaan seperti mitra ya, mitra kerjasama perekrutan SDM ya, misalnya kayak outsourcing seperti itu. Atau misalnya pihak kampus yang bekerja sama untuk misalnya magang atau perekrutan sumber daya manusianya ya, seperti itu. Database SIDM, sumber informasi daya manusia. Di sini data yang tersimpan dalam database SISDM terdiri dari data pegawai dan data non pegawai. Tadi ya, kalau data pegawai ya berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada gitu. Kalau yang data non pegawai ya berisi data non pegawai dalam database perusahaan tersebut, misalnya data agen tenaga kerja ya, lalu akademi atau universitas, serikat pekerja dan pemerintah seperti itu. Jadi yang berhubungan ini ya dengan lingkungan luar seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sistem informasi kepegawaian berguna untuk mengolah data kepegawaian ya. Data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian ini ada 3 ya, yaitu ada data induk, data riwayat pegawai, ada data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Kalau data induk ya data pribadi kamu ya, pribadi karyawan itu sendiri, yang tadi dibilang identitas pegawai,
tadi dari NIP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Kalau riwayat kepegawaiannya ya misalnya kayak data kenaikan jabatannya, prestasi kerjanya, pensiun, cuti, mutasi, dan lain-lain seperti itu. Untuk data pendidikan keluarga, ya ada data pendidikannya, riwayat pendidikannya, data riwayat keluarganya, dan juga tanggungan-tanggungannya. Outputnya ini dari data di kepegawaian ini ada data pribadi ya, data pegawai yang akan naik jabatan seperti itu, dan data pegawai yang akan pensiun. Nah, ini contoh dari sistem informasi kepegawaian ya, e-kepegawaian, elektronik kepegawaian di PT Mana Pratama, Santosa Jakarta. Dibuat oleh Priyadi dan kawan-kawan pada tahun 2016 ya. Contoh dari aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web ini yang digunakan untuk menganalisa ya, untuk mengelola data pengajuan cuti, mutasi pegawai, dan perjalanan dinas. Nah, ini contoh inputannya, inputan cuti seperti itu ya. Kita masukkan NIP kita, gitu. Lalu kita masukkan namanya seperti itu, atau saat diketik NIP muncul otomatis nama boleh. Lalu jenis cutinya apakah cuti tahunan atau cuti bersalin seperti itu, atau cuti sakit ya. Lalu ada tanggal cutinya seperti itu ya. Nah, ini contoh inputan data cuti karyawan seperti itu. Jadi dalam sistem informasi kepegawaian salah satunya adalah pengajuan cuti ya. Ini cuti secara elektronik. Lalu ada juga isi komutasi karyawan ya. Nah, ini contohnya sama, ini contoh inputan ya. Nanti kalau kalian sudah selesai menginput, ada tampilan untuk list karyawan yang dimutasi gitu ya. Bisa kalau untuk administrator bisa edit, bisa dihapus seperti itu. Seperti yang kalian sudah rancang mockup ya, yang di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh inputannya, penambahan datanya seperti itu. Lalu selain cuti dan mutasi ada juga isi form dinas karyawan seperti itu ya, ini contohnya ya. Ada banyak nih, misalnya di sini selain cuti ya, mutasi dan dinas karyawan, ada juga untuk data-data ke pegawainya sendiri ya, misalnya inputan untuk nama-nama pegawai. Cuma ini contoh yang ditampilkan 3 sampel itu ya, yaitu cuti, mutasi, dan form dinas. Nah, di sini yang kedua, subsistem output sistem informasi SDM. Yang pertama, subsistem angkatan kerja. Semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Seperti itu ya. Jadi dari sistem informasi tersebut dapat diidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan itu berapa, seperti itu ya. Lalu yang kedua, subsistem perekrutan. Melakukan kegiatan perekrutan mulai dari proses penarikan ya, rekrutmen, proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan, pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Jadi mulai dari ada perencanaan SDM atau permintaan dari bagian ya, dari khusus dari manajer, misalnya ada kebutuhan ya, penambahan karyawan. Nah, itu nanti dibuatlah lowongan pekerjaan gitu ya, yang tersedia berdasarkan analisis informasi jabatan dan juga pendapat manajer tadi. Nah, nanti ada persyaratan jabatan ya.
apa saja kualifikasinya, lalu ada metode-metode penarikannya, metode-metode untuk merekrut ya, dan hingga akhirnya pelamar yang memuaskan gitu. Jadi pelamar yang sesuai dengan kualifikasi gitu. Metode-metode penarikannya, metode perekrutannya seperti apa ya, banyak ya, misalnya ada tes kayak CPNS ya, tes TKD dulu atau seleksi berkas dulu seperti itu, nanti tes wawancara, tes psikotes atau apa gitu ya. Lalu ada subsistem output sistem informasi SDM yang ketiga adalah sistem manajemen angkatan kerja. Menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan gitu ya. Dari sistem informasi itu ya, Human Resource Management System ini akan ada ketahuan nih personal data manajemennya, lalu performance manajemennya seperti itu, skill karyawannya gitu ya. Dan juga training administration, benefit administration, resource allocation seperti itu ya, dan juga resource management. Ada juga subsistem kompensasi ya, melakukan proses penggajian. Nah, jadi dalam sistem informasi kepegawaian ini melakukan proses penggajian atau melakukan proses kompensasi ke pegawai seperti itu ya. Inputannya misalnya berupa data gaji pokoknya ya, jadi jabatan sekian gaji pokoknya sekian, lalu ada data tunjangan, ada data kenaikan jabatan. Nah, ini data-data master nih gitu ya, data-data pokok, data lembur, misalnya lembur per jamnya sekian seperti itu. Per jamnya misalnya 50.000 gitu ya, data potongan, baik potongan PPH, potongan kesehatan seperti itu. Nanti output yang dihasilkan apa? Output yang dihasilkan ini dari data-data tersebut berupa slip gaji seperti itu ya, dan juga rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Jadi ini berhubungan juga dengan kemarin ya, sistem informasi keuangan, namun dalam sisi sumber daya manusia yang diproses adalah penggajiannya. Lalu ada yang kelima, subsistem tunjangan. Ya, jadi menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun seperti itu. Jadi sistem informasi kepegawaian juga mengelola tunjangan ini ya, seperti itu, baik yang masih aktif maupun yang sudah non-aktif atau pensiun. Yang keenam di sini subsistem pelaporan lingkungan ya. Ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan ya. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem informasi sumber daya informasi ya. Komponennya ada people ya, SDM dan organisasi ya di situ. Lalu ada proses ya, mengumpulkan atau memproses, menyimpan, menggunakan ataupun menyebarkan seperti itu. Jadi informasi-informasi itu kita kumpulkan, lalu diproses, disimpan, lalu kita gunakan dan disebarkan informasi tersebut ya. Teknologi di sini ya, alatnya ya, untuk menyebarkan informasi tersebut ataupun untuk menyimpan, memproses seperti itu ya, dari informasi-informasi tersebut. Nah, di sini sistem informasi, sumber daya informasi, ada jasa informasi ya, ada analis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan juga personil operasi. Ini sudah kita bahas di pertemuan 2 ya.
jenis-jenis dari apa namanya jenis-jenis dari pekerjaan komputer ya, seperti itu, spesialisasi komputer. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi ya, pemakai, fasilitas, database, dan juga informasi. Nah, untuk sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO ya, Chief Information Officer. Nah, ini tugasnya apa? Yang pertama, dia berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Jadi dia sebagai tingkat atas ya, seperti itu. Kemarin kita juga sudah belajar tahapan manajemen ya, tingkatan manajemen. Ada top, middle, and low, seperti itu. CEO ini termasuk yang top ya. Lalu yang kedua, sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi. Seperti itu. Menjaga keamanan sumber daya informasi, lalu merencanakan keadaan tak terduga, dan juga menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Tugas-tugasnya ya. Keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanannya itu ya pertama kerahasiaan data ya, lalu ada ketersediaan data, dan juga ketiga integritas. Misalnya data ini hanya terbatas yang bisa mengetahui, nah itu kerahasiaan ya, seperti itu. Di luar bagian tersebut tidak misalnya tidak diperkenankan mengetahui gitu ya, itu disebut kerahasiaan. Ketersediaan misalnya data tersebut saat dibutuhkan itu ada gitu. Kalau misalnya sistemnya keamanannya buruk, terjadi trouble ya, tidak bisa menyediakan data yang diminta atau data yang dibutuhkan. Lalu tujuan terakhir adalah integritas ya, integritas dari data itu sendiri. Gangguan terhadap sistem informasi ini ada yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Kalau sengaja kita sudah jelas, misalnya kayak hacker seperti itu. Kalau yang tidak sengaja ini misalnya kesalahan teknis, misalnya masalah hardware-nya ya, hardware-nya apakah perlu ada maintenance, penggantian seperti itu, ataupun ada syntax error dari coding-coding program yang dibuat seperti itu. Lalu gangguan lingkungan misalnya kayak ada petir, gempa bumi, gitu, air, debu, pokoknya yang di luar kuasa kita gitu ya. Lalu kesalahan manusia, misalnya menggunakan data yang salah atau menghapus tanpa sengaja seperti itu. Makanya saat tombol delete itu perlu ada konfirmasi apakah yakin ingin dihapus seperti itu, karena untuk menghindari tadi kesalahan manusia yang tidak sengaja seperti itu. Mengelola gangguan sebagai berikut, yaitu yang pertama membina internal user ya, adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Lalu ada yang kedua, memasang pengendalian di sistem informasi. Yang ketiga, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang seperti itu ya. Dan yang keempat, merencanakan pengembalian recovery akibat gangguan. Jadi kita perlu adanya backup data ya untuk bisa merecovery atau mengembalikan data awal gitu ya sebelum terjadinya gangguan. Makanya backup itu penting. Pengendalian keamanan informasi ini adalah mekanisme untuk diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko ya, atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Nah, pengendalian ini terbagi menjadi yang pengendalian teknis, formal, dan informal. Untuk pengendalian teknis,
ya. Yang pertama kita bisa melakukan pengendalian akses, ya. Jadi dibatasi seperti yang kemarin, misalnya ya sistem informasi sekolah ya, ada akses untuk administrator, ada guru dan siswa seperti itu. Lalu yang kedua, sistem deteksi gangguan, ya. Yang ketiga, firewall, dinding pelindung, dan juga yang keempat, pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik seperti itu. Untuk yang pengendalian formal, di sini penentuan cara berperilaku ya. Jadi dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jadi aturan-aturannya gitu ya untuk SDM tersebut. Lalu yang ketiga, pengendalian informal di sini adanya program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Gitu ya. Jadi diberi edukasi, diberi pelatihan bagaimana mengendalikan informasi tersebut ya, keamanan informasi tersebut. Ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi di sini. Yang pertama konsolidasi ya, yaitu mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah seperti itu. Lalu ada downsizing, transfer berbagai aplikasi ya berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ya mainframe ke platform yang lebih kecil gitu, lebih mini, komputer mini, bahan berbasis PC. Jadi diminimalis seperti itu. Smart sizing di sini pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Jadi dia apa namanya? Untuk smart sizing ini ya tidak perlu mahal tetapi dia bisa banyak manfaatnya seperti itu ya. Outsourcing di sini mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan seperti itu. Jadi misalnya kita mengontrak ya, mengambil sebuah programmer gitu ya untuk mengelola data, sebagian data seperti itu ya, sebagian operasi komputer perusahaan kita gitu. Nah ini contohnya, keuntungannya apa nih pengurangan biaya tersebut ya. Untuk yang smart sizing ini pengurangan biaya, lalu ada kemudian dia user friendly ya, mudah digunakan, lebih cepat dalam menjalankan sistem ya, dan juga user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, dan user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan lebih baik. Oh, yang outsourcing keuntungannya pengurangan biaya dan dapat memperkirakan biaya-biaya di masa depan. Kelebihannya ya. Nah ini untuk tugas UAS-nya ya. Penyelesaian bab 3 tahap pelaksanaan. Perancangan desain produk atau layanan jasa atau produk digital dalam bentuk mockup. Nah, ini sudah sebagian kalian kerjakan kemarin ya di tugas sebelumnya. Jadi tinggal dilengkapi yang perlu direvisi sesuai dengan komen seperti itu. Nah, tahap pelaksanaannya juga dijelaskan secara lebih detail lagi, misalnya kebutuhan administrator apa saja seperti itu ya, diuraikan. Baik, untuk pertemuan 6 sampai di situ ya. Saya rasa cukup. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.